Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara, taruna dan taruni yang saya banggakan. Lama kita nggak ketemu. Hari ini kita kuliah jarak jauh. Akibat dari berkembangnya virus corona. Tidak apa-apa, tantangan harus selalu kita pecahkan, apalagi karena kita sedang melakukan kuliah tentang manajemen konflik. Perjalanan saudara-saudara sekalian dari pertemuan pertama sampai ke ujian tengah semester telah membuahkan hasil pemahaman yang saya anggap saudara-saudara sudah cukup menguasai 3 variabel dari kuliah manajemen konflik. Yang pertama adalah masalah manusia, yang kedua masalah manajemen atau administrasi dalam arti luas menurut Tepowski, dan yang ketiga adalah masalah konflik. Namun dari jawaban-jawaban yang saya anggap cukup itu tadi, ya, beberapa taruna dan taruni masih banyak yang hanya menghafal, tidak begitu paham pemahaman-pemahaman mendalamnya dari materi yang diberikan. Terbukti dari jawaban-jawaban yang ada. Walaupun Anda lulus, angka-angka Anda memenuhi nilai kelulusan untuk ujian tengah semester, tapi ada baiknya kita akan mengulangi sementara. Dalam pertemuan ini adalah seluruh materi kuliah pertemuan pertama sampai ke UTS. Saya mulai. Para taruna, saya beserta Pak Fred Sumampo sebagai dosen yang diberikan tugas untuk memberikan mata kuliah manajemen konflik kepada saudara-saudara sekalian. Saya gambarkan di dalam slide ini. Sebagai dosen, saya berinteraksi dengan saudara-saudara, taruna dan taruni Politeknik Imigrasi. Kalau sebelumnya saudara-saudara melihat gambar uniknya manusia, yang satu persatu saya jelaskan dengan detail, maka kita ambil sebagian. Dosen Basir dan Mbak Fred berinteraksi dengan saudara. Kenapa? Karena interaksi manusia tadi, ya, hakikatnya, konsepnya secara keseluruhan adalah berinteraksi secara vertikal kepada Tuhan dan secara horizontal berinteraksi kepada jasad mati dan jasad hidup. Jasad mati adalah segala benda-benda yang tidak bernyawa. Ruangan kelas, kamar mandi, tempat sampah, meja tulis, dan lain-lain. Sedangkan jasad hidup adalah manusia itu sendiri, baik sebagai individu, kelompok, maupun dalam bentuk yang lebih besar, sebagai satu organisasi, bahkan yang lebih besar lagi adalah antar organisasi maupun negara. Kemudian kita berinteraksi lagi juga dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk gaib. Fokus bahasan kita berbicara interaksi antara dosen dengan taruna dan taruni, ya, yang kemudian mampu memperlihatkan nantinya kompetensi yang saudara miliki, yaitu kompetensi dasar yang seperti Anda ketahui, ya, terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotorik, atau disebutkan di situ dengan istilahnya SAK, yaitu skill, attitude, dan knowledge. Kemudian kompetensi kerja. Kompetensi kerja adalah terdiri dari
experience, responsibility, dan accountability. Dari interaksi ini, dosen mampu mengukur kompetensi saudara-saudara. Selanjutnya, dosen memberikan kepada saudara-saudara variabel-variabel bahasan. Karena pentingnya variabel bahasan manusia di dalam manajemen konflik, maka ditempatkan menjadi variabel bahasan yang pertama. Saya tidak akan berhenti-hentinya untuk memberi masukan kepada saudara-saudara. Fahami masalah manusia ini dengan detail. Sudah saya berikan jalan yang bisa Anda lihat langsung dan dianimasi per unsur yang dibahas. Kalau Anda mengerti semua ini, sebenarnya Anda tinggal melihat diri Anda sendiri. Oh iya ya, saya dengan teman saya tidak ada yang sama ya. Ada persamaan tertentu tapi banyak bedanya. Begitu juga dengan yang lainnya. Gitu. Belum lagi lebih mendalam bagaimana kita memahami persepsi, emosi, motivasi, feeling, willing, ya, kehendak untuk melakukan sesuatu, kecerdasan yang Anda punya, yang 10 menurut Gardner, kemudian cara berpikir, ya, yang 7, kemudian cara memecahkan masalah, dan lain-lain yang ada di situ, yang ada pada diri Anda, yang Anda sudah miliki, ya. Di mana aktivasi Anda, ya, masuk semua ke alam sadar maupun ke alam bawah sadar. Dan semua tingkah laku yang Anda lakukan maupun tidak lakukan, yang baik maupun buruk itu, pada waktu Anda berbuat akan menjadi pengalaman bagi saudara-saudara. Dari pengalaman itu menjadi kebiasaan. Kalau tidak diberikan masukan atas kekurangan atau kelalaian, kesalahan, kehilafan, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang buruk, maka akan tertinggal tetap buruk. Dan kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan, dari kebiasaan itu kemudian menjadi karakter atau kepribadian saudara, dan di ujungnya akan menjadi nasib saudara-saudara sendiri. Kenapa kita belajar tentang manusia ini? Kenapa begitu penting? Kenapa variabel ini diutamakan? Harus mutlak dikuasai. Karena satu, pertama, manusia itu unik. Tidak ada satupun yang sama. Tidak satu orang yang kembar juga. Banyak persamaan pada orang yang kembar, tetapi juga tetap tidak sama. Luar biasa manusia ini. Makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Yang berbeda dengan yang lainnya. Dia yang membawa perubahan. Dia yang membawa kebaikan. Dia juga yang membawa keburukan. Hidup seperti pilihan masing-masing individu. Kalau tidak diberikan jalan, arah untuk menuju perbuatan-perbuatan baik, maka hanya akan tercipta kerusakan. Kerusakan yang terus berkembang. Oleh karena itu, memahami tentang manusia mutlak harus Anda kuasai. Jangan lalai, saudara-saudara. Tiap hari lihat supaya pendalaman kalian tentang diri kalian sendiri, tentang orang lain, tentang makhluk yang namanya manusia akan lebih tajam lagi. Akan lebih memahami hal-hal yang lain yang lebih jauh, terutama di alam bawah sadar. Ingat yang pernah saya beritahukan pada saudara-saudara. Penelitian Carnegie University mengatakan bahwa manusia umumnya, khususnya para pebisnis, orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang gagal, bukan ditentukan oleh hanya ilmu pengetahuannya,
tetapi lebih banyak ditentukan oleh people skill dan attitude. Oleh karena itu, kenali rahasia manusia ini. Saudara-saudara berhadapan sering kenal, tidak gampang. Anda hanya akan melihat sebagian dari perjalanan alam sadar yang bisa dikemas oleh orang tertentu untuk tujuan tertentu. Tapi kalau Anda lebih mendalam lagi mempelajari manusia, Anda akan mampu mempelajari alam bawah sadar yang ada pada diri manusia itu. Sementara saya uraikan seperti itu, nanti pendalamannya tentu akan kita lakukan lagi. Dan kedua, masuk ke dalam konsep tentang konflik. Saudara, kepada saudara-saudara sudah diberitahukan bahwa konflik adalah satu keniscayaan, satu yang wajar. Kalau kita masih hidup, dan selama kita masih hidup, ya pasti ada konflik. Akibat dari konflik ini bisa baik atau bisa tidak. Bisa menumbuhkan, mengembangkan sesuatu untuk lebih maju, tetapi bisa juga untuk merusak. Kita lihat, saudara-saudara sekalian, kalian diberikan pemahaman tentang pengertian konflik. Kalian juga sudah diberikan tentang unsur-unsur konflik. Kepada kalian juga diberikan tentang jenis-jenis konflik. Dan pemahaman konflik dilihat dari fungsi dan lain-lain. Kalian juga tahu dan mendapat informasi tentang sumber penyebab dari konflik, tingkatan konflik. Semua kalian bisa baca dari literasi yang kalian bisa cari melalui teknologi. Anda buka Google, Anda cari sendiri. Karena komitmen saya dengan Bang Fred sebagai dosen kalian, saya mungkin lebih banyak akan memberikan perpaduan knowledge yang Anda baca dengan attitude Anda dan bagaimana menumbuhkan kepribadian Anda melalui interaksi proses belajar mengajar ini. Saya sudah berikan slide-slide itu, Anda baca kembali. Yang tidak tahu, yang perlu pendalaman, silakan Anda tanya lagi. Masuk ke variabel yang ketiga. Mudah-mudahan Anda tidak bosan mendengarkan ini. Variabel ketiga mengajarkan tentang administrasi dalam arti luas. Menurut Lepowski, mengapa saya berikan administrasi dalam arti luas? Karena materi kuliah ini adalah manajemen. Dan saya memilihkan kepada saudara-saudara konsep tentang administrasi dalam arti luas menurut Lepowski, karena kita bisa lihat dalam gambar yang pernah terdahulu saya berikan pada saudara-saudara, administrasi dalam arti luas terdiri dari organisasi dan manajemen. Silakan Anda klik-klik lagi. Organisasi adalah wadah yang statis. Sedangkan manajemen adalah wadah yang dinamis yang menggerakkan seluruh sumber daya organisasi ini untuk mencapai tujuan yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya. Bahkan saya memberikan pengarahan pada saudara-saudara tambahan sebelum mempelajari organisasi. Klik lagi oleh saudara gambar tersebut. Maka kita lihat akan ada tuntunan bahwa pertama sekali teori yang berkembang tentang organisasi adalah teori klasik dan neoklasik. Yang kedua adalah scientific theory. Pernah kita bahas bersama. Ya.
Prinsipnya dalam teori klasik maupun neoklasik, manusia adalah komoditi. Ya, sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Dan manusia itu hanya dianggap sebagai alat dari satu organisasi. Berkembang menjadi scientific teori, mulai ada penelitian yang dilakukan. Ya, dengan konsep time and motion study. Kira-kira gambaran yang paling sederhana yang bisa saya berikan pada saudara-saudara. Saudara misalkan sebagai seorang manajer bekerja di satu ruangan. Di sebelah Anda itu ditempatkan gudang. Barang-barang yang masuk, turun, naik. Untuk di bawah itu berbunyi keras. Maka saudara-saudara konsentrasinya terganggu. Jadi ada satu studi tentang waktu dan gerak. Soal waktu gerak tadi dimaksudkan adalah itu. Ya. Makanya gudang ditempatkan agak lebih jauh, di tempat sendiri. Sedangkan soal waktu, Anda mau bekerja malam, cahaya lampunya kurang, ya Anda cepat ngantuk atau malas. Ya. Sehingga studi ini membawa perubahan terhadap organisasi dan teori-teori organisasi yang namanya scientific theory. Berkembang lagi menjadi birokrasi, teori birokrasi. Esensi dari teori birokrasi adalah imparsial. Artinya birokrasi memberikan kepada saudara-saudara keadilan. Contohnya yang lebih dulu ngantri, yaitu yang dilayani. Itu teori pertama. 1, 2, 3. Pada perkembangannya organisasi ini kemudian teori-teorinya berubah lagi. Ada satu revolusi besar akibat penelitian dilakukan oleh Elton Mayo. Berubah. Yang tadinya manusia hanya dianggap sebagai komoditas. Ya, hanya sebagai alat. Berubah. Manusia dianggap sebagai keluarga. Bahwa dengan manusia dianggap sebagai keluarga, maka manusia akan berpartisipasi terhadap organisasi tersebut. Ada perubahan besar. Tadinya manusia hanya sebagai alat, sekarang manusia dianggap sebagai manusia. Berkembang lagi. Karena situasi dan kondisi yang terjadi dan penilaian yang dilakukan, penelitian yang dilakukan, pemahaman yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti ini. Peminat masalah-masalah organisasi dan manajemen ini. Sudah dianggap keluarga, betul sebagian orang merasa bahwa memiliki organisasi itu. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi sebagian orang, ada yang tidak. Bahkan menjadi lebih malas. Oleh karena itu berkembang lagi teori ini menjadi teori behavior atau behavior teori, teori perilaku. Artinya sikap organisasi atau pimpinan organisasi terhadap anggota ditentukan oleh perilaku dari anggota itu masing-masing. Yang baik, ya dipuji. Ya, diberi penghargaan. Yang tidak baik, ya diberikan nasihat, diberikan hukuman. Berlanjut lagi. Teori ini berkembang menjadi teori kesisteman. Mengapa? Hasil amatan para peneliti, para ahli, para peminat di bidang manajemen dan organisasi ini melihat kenyataan bahwa di antara bagian-bagian dalam satu struktur organisasi ini kadang-kadang berbeda pendapat, tidak saling menunjang. Akibatnya tujuan organisasi lambat tercapai atau bahkan tidak tercapai. Oleh karena itu, katakan, semua subsistem yang ada di organisasi ini, kita ini adalah satu sistem. Nah, sistem itu harus melihat kepada manusia. Itu sistem yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan dalam alam ini, yaitu manusia. Semua saling mendukung. Ya.
Jangan terlalu banyak berteori untuk mencoba itu. Anda boleh menghayal. Anda lapar, Anda lihat ada makanan, kaki Anda gerak, mata Anda lihat. Kalau kotor dibersihkan dulu, kalau belum matang ya dimasak dulu. Dimasaknya dengan ramuan yang Anda pilih sendiri, Anda makan, Anda kenyang, Anda sehat, Anda segar. Kira-kira begitu. Ini luar biasa perkembangan teori-teori organisasi ini. Dan kemudian yang terakhir, ternyata tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Walaupun sistem dalam organisasi ini udah bekerja dengan baik capai tujuan, ternyata ada lagi yang mampu untuk menghalangi pencapaian tujuan ini, yaitu situasi dan kondisi yang berubah. Oleh karena itu, teori berkembang lagi menjadi teori kontingensi, ketergantungan terhadap perubahan situasi dan kondisi. Kita harus awas terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi. Nah, kalau contohnya sekarang ya kontingensi ini, ya corona ini. Corona ini mampu menggoyahkan hajat hidup orang banyak. Bukan cuma di Indonesia, di Cina, tapi di dunia ini. Jadi teori itu aplikasikan saja. Pemikiran itu. Sehingga gampang saudara-saudara. Jangan dihafal. Tapi lebih baik kalau Anda mengerti tentang itu. Mulai kita berbicara soal organisasi. Organisasi di dalamnya terdiri dari 6 unsur. Orang hanya dengan gampang mengatakan man, money, material, method, marketing, machine. Terserah Anda mau pilih yang mana, pendapat para ahli. Saya menggunakan yang itu 6. Man, money, material, method, marketing, dan machine. Klik lagi oleh saudara, saking pentingnya masalah manusia dipelajari dengan manajemen sumber daya manusia. Masalah material saking pentingnya dipelajari oleh manajemen logistik. Masalah keuangan, anggaran dipelajari. Saking pentingnya dipelajari oleh manajemen program dan anggaran. Masalah metode dipelajari dengan teori-teori kesisteman. Ya. Masalah marketing, manajemen pemasaran khusus itu di bidang bisnis, didalami spesifik lagi. Dan terakhir, masalah mesin, masalah teknologi juga dipelajari dengan manajemen teknologi. Berhenti di masalah organisasi. Kita loncat sekarang ke berikutnya. Klik lagi oleh saudara-saudara. Kita bicara manajemen. Manajemen adalah wadah yang dinamis yang menggerakkan seluruh organisasi. Unsur-unsur yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah kita sepakati bersama. Siapa yang menggerakkan itu? Ya, yang hidup adalah orang. Yang punya otak adalah orang, punya kemampuan berpikir orang. Jadi orang, semua orang yang menggerakkan dia. Semua orang menggerakkan organisasi ini. Sendiri-sendiri tidak. Kenapa? Karena ada yang memimpin. Begitu pentingnya kedudukan pemimpin ini, makanya dikatakan bahwa intinya manajemen adalah kepemimpinan. Si pemimpin ini pada waktu menggerakkan 6 unsur organisasi ini, man, money, material, method, marketing, machine ini, khususnya masalah manusia, ada yang pandai, kepandaian, ada yang pandai, cerdas, ada yang malas, ada yang dablek, ada yang loyal, ada yang tidak. Segala macam perilakunya, macam-macam. Sepemimpin ini
harus tetap melihat, mampu melihat dan menggerakkan semua orang ini untuk mau bekerja bersama-sama mencapai tujuan yang sudah disepakati tadi. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya kita pelajari dengan memberi motivasi. Makanya kalau diklik di kolom manusia tadi, ada unsur motivasi di situ. Bagaimana teknik-teknik bermotivasi, memberikan motivasi itu? Anda juga sudah bisa baca sendiri, sudah diberikan. Ya. Ada teori X, A dari McGregor, ada teori Z, ada teori Maslow tentang hierarki kebutuhan. Klik lagi Anda, baca lagi slide-slide yang sudah saya berikan. Saya hanya memberikan framework-nya kepada saudara-saudara, supaya seumur hidup Anda ingat patokan ini yang namanya berpikir konseptual. Makin Anda banyak baca buku, makin banyak informasi yang Anda berikan, banyak menimba pengetahuan-pengetahuan lain, makin Anda mampu mengembangkan pemahaman Anda dalam konsep ini. Jadi Anda tidak boleh hanya sekedar membaca. Membaca cuma ingat. Ingat tuh gampang lupa. Tapi Anda mengerti dengan konsep. Oh ya, waktu menggerakkan manusia ini nggak gampang ya. Harus kita kalau pinter, rajin, dedikasinya 100, wah udah bahagia kita. Merem aja organisasi itu pasti jalan. Tapi kalau orangnya pembangkang, ya, seringkali melakukan pelanggaran, nah ini berbahaya. Harus diberikan motivasi yang tepat. Tadi, kembali saya ulangi, teori X, A, McGregor, teori Z, William G. Uchi, teori Maslow, tentang hierarki kebutuhan, ada teori McLellan, teori prestasi, teori Herzberg, dan Argyris. Paling tidak itu yang pernah saya berikan pada saudara-saudara. Nah, si pemimpin ini dihadapkan kepada keterbatasan baik masalah manusia, baik masalah anggaran, baik masalah peralatan, baik masalah macam-macam. Tapi dia sebagai pemimpin, dia tetap harus memutus. Enggak, kita harus lakukan ini mulainya tanggal segini, bergerak bersama-sama, kamu ke sana, yang ini ke sini. Pokoknya sampai di tujuan yang sudah kita sepakati bersama tadi. Maka dia memutuskan, tidak, ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa intinya manajemen adalah kepemimpinan, dan intinya kepemimpinan adalah decision making. Pengambilan keputusan. Kalau tidak berani mengambil keputusan, jangan jadi pemimpin. Jadi staff aja. Pada waktu dia mengambil keputusan, ini yang akan kita lakukan bersama. Keputusan itu apa? Dia simpan dalam kantongnya sendiri? Dia lipat dalam tasnya, masukkan ruangannya? Tentu tidak. Kenapa? Keputusan-keputusan yang sudah dibuat ini harus disampaikan. Harus dikomunikasikan. Agar semua orang berjenjang tahu tentang apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, decision making intinya adalah komunikasi. Sehingga saking pentingnya komunikasi ini di-manage lagi sedemikian rupa oleh manajemen komunikasi. Apa yang dikomunikasikan ini kepada anggota seluruh organisasi ini apa? Perintah, pesan, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Yang secara umum dikenal dengan nama informasi. Jadi kita ulangi dalam manajemen adalah
gerak yang dinamis, menggerakkan seluruh organisasi atau unsur organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, intinya manajemen adalah kehadiran seorang pemimpin. Pemimpin menghadapi kendala-kendala yang sangat banyak, bervariabelnya tidak tentu. Ya, tergantung situasi kondisi dari perusahaan atau dari organisasi yang dimana saudara tinggal di tempat itu. Ya. Tapi dia harus mengambil keputusan. Keputusan itu harus dikomunikasikan sedemikian rupa. Berupa perintah-perintah, petunjuk atau informasi. Dan manakala dihadapi pada kendala-kendala yang ada pada 6 unsur dalam organisasi tadi, maka pimpinan harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi mereka untuk tetap bergerak mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati. Dan teorinya sudah Anda kenal sebagai teori X, teori A, teori Z, kemudian Maslow, kemudian Argyris, kemudian McLellan, kemudian Hesberg teori. Klik lagi, baca lagi slide-nya. Apa sih ya teori X itu? Ya, saya tidak akan uraikan lebih jauh dalam persoalan ini. Ingat, teori X itu menganggap bahwa orang itu malas ya, harus digerakin, harus dimarahin, baru dia gerak. Teori A sebaliknya. Ya. Teori Z gabungan. Kalau teori Maslow itu ada sibernetikanya, hierarki kebutuhan dari bawah, dari fondasi sampai ke actualization. Ya, silakan Anda baca lagi semua itu. Nah, Anda sudah memahami tentang 3 variabel ini selama perkuliahan sampai ke ujian tengah semester. Nanti kita akan sampai di variabel yang keempat, manajemen konflik setelah UTS. Ya. Kita juga akan belajar memahami ya, tentang pengertian-pengertian manajemen konflik ya, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas secara teori ya. Dan bahkan kepada Anda, kami, saya dan Fred bersepakat untuk memberikan pelatihan-pelatihan aplikasi memecahkan masalah melalui alat-alat instruksi yang sebenarnya sebagian sudah juga kami berikan kepada saudara. Seperti contohnya Lost on the Moon. Ya, contohnya Anda harus memilih siapa yang Anda akan selamatkan. Itu contoh-contoh untuk memahami manusia, memahami ada konflik-konflik ya yang ada pada diri manusia dan sebagainya. Tapi nanti kita akan jelaskan khusus untuk itu. Ya. Yang ingin saya soroti adalah menjawab kepada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam ujian tengah semester. Kepada saudara-saudara diberikan pertanyaan 2 hal yang di luar materi ini tapi bersangkutan dengan kemampuan Anda ya untuk menangani konflik. Di pertanyaan itu kita pertanyakan, apakah yang Anda ketahui tentang immediately feedback? Banyak yang keliru menjelaskan ini. Anda hanya menjelaskan feedback, tapi tidak menjelaskan immediately feedback. Ada yang bagus, bahkan dengan contoh yang diberikan, dosen masuk ke kelas, disiapkan oleh salah satu taruna dengan aba-aba siap gerak. Sebagian orang duduk siap, sebagian orang mau jalan, masih jalan-jalan menuju tempat duduknya. Kemudian dosen segera mengingatkan untuk diistirahatkan. Dan kemudian terjadi tanya jawab
yang diarahkan oleh dosen. Yang pertama, tadi siapa yang memberi aba-aba? Siap, saya Pak. Apa maksudnya Anda untuk memberikan aba-aba? Kami lihat Bapak masuk supaya anggota bersiap. Setelah Anda keluarkan aba-aba, kembali ke gambar manusia itu, Anda klik lagi, Anda diberi panca indera. Mata Anda melihat, apa yang Anda lihat? Sudahkah duduk semua? Belum. Kenapa Anda katakan belum? Ada yang masih jalan, Pak. Kenapa dia masih jalan? Tidak tahu. Apa yang Anda lakukan? Nah, dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa Anda tidak melakukan apa-apa? Kenapa Anda tidak keluarkan aba-aba? Bagi istirahat, gerak, silakan teman-teman. Segera ambil ke tempat duduk. Saat tempat duduk baru siap, gerak. Baru duduk, siapkan lagi. Perasaan Anda bagaimana setelah mengeluarkan Anda aba-aba? Orang lain masih jalan-jalan, senang nggak? Tidak senang, Pak. Anda merasa dihormati nggak oleh teman Anda yang jalan-jalan? Tidak, Pak. Kenapa? Ya karena saya sudah kasih aba-aba. Tapi dia masih jalan. Baik, tunggu sebentar. Dosen menuju ke tempat orang, 1-2 taruna yang masih berjalan. Tadi waktu disiapkan Anda dengar nggak? Dengar, berarti kuping Anda mendengar aba-aba itu. Kenapa Anda tidak duduk siap? Saya masih berdiri, Pak. Terus apa yang Anda lakukan? Ya saya berjalan, Pak, ke tempat duduk. Anda nggak dengar aba-aba itu? Dengar, Pak. Maksudnya kira-kira mengerti nggak dikasih aba-aba itu? Siap. Kenapa Anda masih jalan? Nah, mulai bingung. Apakah Anda bermaksud tidak menghormati teman Anda yang memberikan aba-aba itu? Oh tidak, Pak, saya menghormati, Pak. Teman saya semua saya hormati. Tapi kesannya tadi yang disampaikan, dia merasa tidak dihormati. Benarkah Anda tidak maksud tidak menghormati dia? Tidak, Pak. Baik, saya sampaikan. Teman yang memberi aba-aba, taruna, beliau tidak bermaksud tidak menghargai Anda. Hanya beliau tidak taat pada perintah kepada Anda untuk duduk dan mengambil duduk siap atau berdiri siap dulu, menunggu perintah lebih lanjut, tapi dia jalan. Akibatnya terjadi hal-hal yang bertentangan. Ini juga udah konflik. Konflik persepsi, konflik perasaan. Jadi feedback yang diberikan itu adalah feedback yang seketika. Pada saat itu, di situ terjadi peristiwa itu langsung diberikan feedback. Ini yang immediately feedback. Bukan feedback biasa. Kaitannya dengan perilaku supaya tidak bias. Oh enggak, tadi saya enggak melakukan begitu. Nah, kalau ada tenggang waktu dalam memberikan feedback, dia sudah bisa menyangkal. Enggak. Nah, jadi kita lihat di gambar itu. Kadang timbul peristiwa yang terjadi begitu saja, tapi tidak sesuai dengan harapan dan keinginan atau aturan yang ada. Dosen melihat itu, segera memberikan immediately feedback. Tidak ada dalam pelajaran ini, di dalam materi kuliah. Makanya disebut sebagai unstructured learning. Sesuatu yang terjadi di situ saat itu juga yang tidak distrukturkan sebagai belajar, tapi eksis terjadi dan diberikan feedback supaya Anda tumbuh dan berkembang dengan baik kepribadiannya, perilaku Andanya berubah, berbeda dengan dan lebih baik dari semula. Ingat, coba buka lagi oleh saudara-saudara. Saya pernah memberikan teori tentang role and status theory. Status taruna yang mengetahui saya masuk dan berinisiatif secepatnya melaksanakan hak
karena dia melihat yang dulu, dia siapkan. Siap gerak, tuh dia tahu statusnya. Wajib dia mengeluarkan suara yang cukup keras, tapi tidak dilanjutkan kewajibannya berupa teman-teman istirahat tempat, gerak, saudara-saudara cepat duduk, saya akan siapkan lagi. Tidak memberi peluang karena masih tidak sama persepsinya. Sementara yang jalan yang begitu juga, dia tidak tahu kewajibannya, disiapkan, dia dengar kok. Kalau dia menghargai, nah, dengan melalui immediate feedback ini, saudara-saudara belajar untuk berbeda dan lebih baik. Ingat itu, eksistensialisme, berada dan berguna. Ingat fenomenologi, saat itu di situ, atau saat ini di sini. Nah, ini filsafat itu gunanya untuk itu. Sosiologinya role and status teori. Status adalah sekumpulan hak dan kewajiban, sedangkan role adalah seperangkat tingkah laku yang menyertai hak dan kewajiban. Jelas, saudara? Nah, kalau sudah jelas dalam immediate feedback, buka lagi jawaban Anda terhadap pertanyaan yang saya berikan dalam UTS. Puas atau tidak? Nah, bagi yang belum puas, perbaiki. Dengan belajar seperti ini, saudara-saudara akan tumbuh dan berkembang bukan oleh orang lain, bukan oleh dosen. Dosen hanya menuntun, tapi saudara-saudara yang melakukan perubahan-perubahan sendiri terhadap sikap dan perilaku saudara-saudara yang namanya personality growth. Itu yang dimaksudkan dengan experiential learning cycle dari Profesor Kolb. Lebih lanjut, saudara-saudara, setiap kuliah selesai, pada pertemuan minggu berikutnya ada pendalaman pemahaman yang dilakukan oleh dosen melalui kegiatan taruna dan taruni, yaitu melakukan kegiatan refleksi. Apa sih tujuannya? Pertanyaan itu yang dimunculkan juga di dalam ujian. Belum paham 100%, tapi sudah ada yang mampu 95% menjawab benar. Refleksi itu keuntungannya banyak, saudara-saudara. Satu minggu Anda belajar, di pertemuan itu Anda mengingat kembali, recalling, mencoba mengingat lagi apa yang pernah dipelajari, yang pernah disampaikan, baik yang strukturnya, struktur learningnya, maupun unstrukturnya. Kita panggil kembali, kita memorizing, gitu. Baik materi maupun peristiwa, ya, materi-materi perkuliahan maupun yang tadi immediately feedback, peristiwa-peristiwa yang segera diambil untuk difahami dan dijadikan tumbuh dan berkembangnya kepribadian Anda sendiri. Tekniknya dilemparkan oleh dosen. Siapa yang berani volunteer? Tampil ke depan. Apa sih susahnya dosen untuk nunjuk? Coba A, maju, B, maju. Nah, metode belajar yang kita berikan kepada saudara memang rada berbeda. Saya volunteer, silakan masuk. Dari situ saya bisa mencatat berapa banyak yang angkat tangan mau maju. Kita bisa lihat ambisinya bagus enggak, keberaniannya untuk tampil mencoba-coba bagus enggak, ingin menampilkan upaya-upaya barangkali yang dilakukan oleh dia untuk mengingat itu di depan orang lain, keinginan untuk belajar, keinginan untuk dilihat kemampuannya, semua bisa kita baca. Makanya selalu diberikan kepada saudara-saudara kesempatan menjadi volunteer untuk tampil ke depan dalam refleksi. Ditambah lagi oleh kegiatan pertanyaan oleh Bapak Fred. Oke? Sebelum Anda mulai,
Ada pertanyaan, apakah Anda perlu waktu untuk memorizing? Mengingat kembali berapa menit? Kira-kira? Ada yang bilang 5 menit, ada yang bilang 10 menit, ada yang 3 menit. Tapi lebih banyak yang meminta sekian menit, tetapi belum waktunya, belum separuhnya waktunya, dia sudah berhenti. Apa feedbacknya dari situ? Dari tawarannya Fred itu, Anda membiasakan diri untuk time budgeting, mengatur waktu, saudara-saudara. Tidak asal bunyi, oh siap 5 menit, 10 menit. Enggak, Anda pikirkan, oh saya butuh waktu sekian menit. Kalau boleh saya gunakan seperlunya, karena itu yang diberikan pada saudara. Saudara punya hak. Ingat hak dan kewajiban itu. Nah, begitu Anda melaksanakan, mulai Anda tampil ke depan, Anda describing, diuji describingnya. Ada yang langsung bicara, wah ini semua materinya loncat ke sana kemari. Nah, berarti Anda belum mahir di dalam describing skillnya. Anda berlatih. Ya, Anda summarizing dulu kan tadi. Karena Anda diberikan waktu cuma 12 menit atau 15 menit. Kemarin pertemuan 1,5 jam. Maka Anda tentu harus menentukan pointers-pointersnya dulu. Makanya dikatakan secara teori, bergeraklah dari hal-hal yang umum, baru ke hal yang khusus. Jadi, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen pada saya untuk melakukan refleksi terhadap berbagai kegiatan yang telah kita lakukan pada minggu itu. Menurut pendapat saya, yang saya ingat, coba ingat, maka pointersnya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tentu saudara-saudara, kalau saya uraikan panjang lebar tidak cukup waktu 15 menit, oleh karena itu saya mesti memanage dengan baik. Saya akan jawab singkat-singkat. Poin 1 adalah seperti ini. Kalau seandainya tidak terjawab semua, maafkan atas segala kekurangan keterampilan saya. Tuh, udah dibiasakan asertif, percaya diri, dibiasakan tampil setiap minggu. Kenapa saya katakan seperti itu? Ingat kembali, buka itu gambar organisasi dan manajemen yang ada gambar maestronya. Yang paling kirinya itu gambar maestro yang sedang ngayun. Saya tidak akan menjadikan Anda menjadi seorang pimpinan. Siapapun bisa jadi seorang pimpinan. Tapi saya akan jadikan Anda maestro. Saya akan jadikan Anda pimpinan. Dan saya akan jadikan Anda maestro. Jadi keuntungannya banyak, saudara-saudara. Anda berlatih keterampilan tanpa sengaja. Ingat, 85% keberhasilan anggota, termasuk di dunia bisnis, ditentukan oleh people skill dan attitude. Knowledge hanya 15%. Kira-kira gambarannya hampir sama dengan teori iceberg itu. Ya. Kita mengenal manusia sama juga tuh. Puncak gunungnya yang kecil hanya kelihatannya 15% atau 10%. Tapi alam bawah sadar yang ada, karang yang ada di bawah permukaan laut itu jauh lebih besar. 85% sampai 90%. Sehabis dia melakukan describing, diberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk memberikan feedback. Giving and receiving feedback. Dari proses itu, keuntungannya adalah
makin melengkapi. Ada yang terlewat mungkin karena pendengarannya, karena persepsi tadi yang tertangkap oleh audio atau oleh sensori, oleh penglihatan. Bisa dilengkapi oleh teman-temannya. Lihat, tanpa disengaja saudara-saudara sudah memahami, sudah faham, mengerti, menghayati bahwa kebiasaan bekerja sama sebagai tim yang baik akan saling melengkapi dan menyempurnakan tim itu. Tanpa disengaja, saudara-saudara berlatih keterampilan membentuk, membangun sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama. Bagi si yang pendengar, yang mendengarkan, dia belajar mempertajam pendengarannya, melihat gerak-geriknya, observingnya, listeningnya, dari perilaku, kemudian terbiasa membuat catatan-catatan tentang apa yang dirasakan kurang, dan kemudian memberikan masukan kepada yang lain. Teknik memberikan masukan, teknik bertanya, semua bisa dikembangkan oleh saudara-saudara melalui itu. Jadi berguna bagi si describer maupun bagi pendengar. Keuntungan itu bergulir sedemikian rupa tanpa disengaja membentuk tim yang baik. Kemudian juga level of awareness-nya, kesadaran diri tentang butuhnya teman, butuhnya orang yang memberi gambaran masukan, ya, membunuh superioritas kita, menganggap bahwa kita yang paling pintar. Padahal sudah saya jelaskan dalam uniknya manusia itu, tidak ada satu manusia pun yang lebih pandai dari orang lain. Saya sering beri contoh. Saya pergi ke satu tempat, bintang saya jenderal, saya dirjen, tapi pergi ke satu tempat yang saya belum jelas jalannya, saya tanya mang beca, mang, selamat malam mang, selamat siang mang, selamat sore mang, selamat pagi. Boleh tanya kalau jalan ini di sebelah mana? Oh, di sebelah sana Pak, 2 gitu. Nah, berarti kan dia lebih pintar dari kita. Saudara, semua yang kita lakukan adalah untuk menumbuhkan kepribadian kita. Kita menjadi manusia mandiri yang tahu kedudukan diri. Tidak merasa lebih pandai dari orang lain. Bahwa orang lain banyak juga menguasai kepandaian yang lebih dari kita. Tapi kalau kita bersama-sama, bersatu, kita kuat. Apalagi kalau diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kira-kira gambarannya adalah seperti itu. Kembali ke ujian UTS, Anda renung-renungi. Kira-kira jawaban-jawaban saudara nyerempet-nyerempet ya. Gitu. Ada yang bagus, saya appreciate dengan itu. Ya, kalau Anda sudah dipuji bagus oleh saya, yang merasa sudah dipuji, nanti kita bisa lihat angkanya sendiri. Anda sharing, bantu teman-teman Anda untuk lebih memahami. Ingat, orang tidak ada satupun yang sama. Kecerdasan manusia ada 10, ya. Ada yang cerdas memang di bagian ini, tapi ada yang cerdas lagi di spiritual, ada yang lebih cerdas lagi di eksistensia, ada kecerdasan-kecerdasan lain yang berbeda. Ada teman saya ceritakan, ya, intelijensianya 240, anaknya 2 orang juga sama, yang tengah kecerdasannya biasa. Pinter-pinter yang 2, tetapi yang lebih bergaul, yang lebih banyak temannya, yang lebih banyak menghasilkan uang. Sementara di dalam tahapan menjelang kuliah, justru anak yang nomor 2 yang tidak pandai. Artinya dia punya kecerdasan sosial yang lebih tinggi dibandingkan 2 adiknya yang lain, kakak dan adiknya. Nah, saudara-saudara, selesai materi kuliah 8 kali pertemuan termasuk UTS. Mudah-mudahan Anda ulang-ulangi lagi. Ingatkan lagi. Ya. Dalam hal ini dosen juga mengingatkan lagi kepada saudara-saudara sekalian
bahwa ada basic konsep. Ya, dosen tidak sembarangan memberikan kepada saudara-saudara, ya, tidak hanya sekedar marah. Dosen Basir Barmawi dan Pak Fred Sumampo mencintai saudara-saudara, tidak berani mengatakan lebih pandai dari saudara-saudara, karena di antara saudara-saudara ada yang lebih pandai IT-nya dibandingkan dengan saya atau dengan Fred. Tapi dosen tetap berpegang teguh kepada basic konsep. Ya, yang pertama adalah ELC, Expert Learning Cycle, ya, differently and better dari Profesor Kolb. Kemudian 2 syarat untuk sukses, saudara ingat, jangan cuma mau baca, baca itu harus, tapi jangan cuma mau baca. There are 2 ingredients of sound preparation for success in business life. Hanya ada 2 syarat kalau kita mau sukses dalam menjalani kehidupan kita. Yang pertama adalah personality. Yang kedua adalah job competence. Job competence dibagi 2, knowledge dan skill. Artinya kita punya ilmu pengetahuan, knowledge, kita punya skill, keterampilan-keterampilan, soft skill maupun hard skill. Dengan itu kita menumbuhkan kepribadian kita, karakter kita, ya, menjadi manusia yang menjurus ke arah manusia mandiri dan mumpuni untuk mampu berselancar dalam kehidupan dan dinamika apapun di dalam kehidupan ini. Anda menjadi orang yang rendah hati tapi percaya diri. Ya. Anda lembut tapi Anda berkarakter. Anda berani, ya, tapi tidak menekan orang lain, tidak menggurui orang lain. Kemudian diberikan juga tentang role and status. Dalami lagi, saudara-saudara. Kalau di bahasa Inggris namanya role and status theory, maka kalau menjelaskan kita dari status dulu dong. Status adalah sekumpulan hak dan kewajiban, sedangkan role adalah seperingkat tingkah laku yang menyertai hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam dalam immediately feedback, saya sering berikan kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara siap untuk belajar? Siap, betul sudah siap. Siap. Oh, kenapa kok ada kursinya di sini? Kenapa kok depannya tempat duduknya kosong? Ya, sedang mengasah ketajaman perilaku saudara-saudara dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kemudian juga condition reflect, kondisi yang direfleksikan. Saya berikan contoh kepada saudara-saudara, apel itu adalah kondisi yang direfleksikan. Ya, bahkan saya berikan contoh ekstrim yang salah. Seorang pimpinan yang dalam apel marah-marah, ternyata yang apel ini cuma sedikit, brengsek kalian ini, tidak disiplin dan sebagainya. Sementara yang ikut apel bingung. Ini bapak ini sebagai pimpinan udah 2-3 kali marah di depan tempat apel seperti itu, tapi tidak pernah melihat yang tidak apel itu dihukum, diberikan tindakan. Nah, ini kepemimpinan yang keliru dari teori condition reflect itu. Refleksi yang dikondisikan tapi yang salah. Ingat itu, teori-teori ini membantu saudara-saudara menemukan karakter-karakter pribadi kalian yang tangguh. Kemudian operant behavior. Ada dari Skinner, baca buku, pelajari. Kalau belajarnya tuh lebih susah. Ya, saya memberikan kualitas-kualitas argumen tertentu saja sebagai penguatan, reinforce. Ya, operant behavior itu dari Skinner, penelitian terhadap tikus. Ya, kalau condition reflect itu Ian Pavlov, penelitian terhadap anjing yang diberikan gitu. Hubungan antara bunyi bel dan air liur dari mulut anjing yang keluar, yang ditampung oleh tabung. Anda baca sendiri itu supaya Anda jadi pinter. Ya, jangan cuma dapat dari saya.
harus lebih pintar dari saya. Kalau saya merasa saya berhasil, kalau Anda lebih pandai dari saya. Ayo. Kalau saya bisa begini, karena umur saya sudah tua, udah lama. Yang saya baca lebih banyak. Sekarang saya berikan pada saudara. Saudara masih umur muda-muda. Jadi kalau Anda seumur saya, Anda jauh 2-3 kali lipat lebih pandai dari saya. Begitu cara belajar yang baik. Lanjut sedikit lagi, yaitu fenomenologi. Buka, ya, rehearsal, hear and know intinya. Kalau belajar filsafatnya susah. Intinya itu. Di sini saat ini, di situ saat itu. Ya tadi kaitan dengan immediately feedback itu. Saya melihat di situ saat itu juga ada satu yang keliru yang harus diperbaiki supaya bisa jadi tumbuh dan berkembang yang berbeda dan lebih baik. Menjadi perilaku yang berbeda dan lebih baik. Maka saya berikan immediately feedback. Begitu. Kemudian eksistensialisme. Ingat, eksistensialisme dari Kierkegaard. Saya tidak mengambil yang dari Sartre, saya katakan. Kenapa? Karena Anda berada di situ dan Anda harus berguna. Ya, feedback yang saya berikan waktu ngajar, apa Anda siap? Boleh nggak ada ya 2 volunteer maju ke depan? Akan saya perintahkan untuk mendapatkan tugas tertentu. Habis gitu saya suruh lihat keluar. Anda udah siap belajar? Siap. Tapi begitu lihat, apa yang Anda lihat di luar? Siap, sampah banyak Pak. Katanya udah siap. Lingkungannya kok kotor-kotor. Jadi mesti diapain ini? Wah, dibersihin Pak. Siapa yang mau bersihin? Semua, satu kelas angkat tangan. Orang sampahnya cuma sedikit kok. Masa mesti dibersihin sama semua orang? Volunteer lagi ya, tunjuk aja. Ini 2 orang. Terus untuk kerjanya kayak gitu, saya tunjuk lagi 2 orang untuk ngawasi. Kira-kira gimana? Laporannya kayak gimana? Terus kelasnya saya tanya lagi, apa kira-kira dari pengorbanan dia untuk membersihkan itu, apresiasi yang akan Anda berikan? Lihat, saya bimbing Anda. Tidak hanya sekedar jadi taruna-taruni yang gagah badannya kuat, tapi bermoral. Ya, mengapresiasi kegiatan. Mau berkorban. Kuat, tahan banting. Ya, kalau sudah biasa dengar suara basir yang keras, begini, udah gak takut lagi dengar bentakan orang kan ya. Buktinya kalian tidak luka ya suara saya keras. Tidak luka ya Fred yang suka keras begitu. Ya kan? Tapi kita punya kasih. Kemudian ada lagi yang diberikan tentang the spiral of conflict. Konflik itu seperti spiral, berputar, makin lama makin gede. Lihat lagi gambar, klik, sudah saya buat sedemikian rupa. Mulai dari perbedaan persepsi, sampai ke bencana. Itu tingkatannya. Nah, semua dasar itu, yang akan kita gunakan nanti, ya, manakala kita memainkan alat latihan di dalam langkah-langkah proses belajar mengajar lanjutan, ya, di dalam manajemen konflik, how to manage konflik. Kira-kira jelas seperti itu. Saya sudah berusaha sedapat mungkin untuk memberikan penjelasan kepada saudara-saudara, kiranya saudara-saudara mampu menerima penjelasan saya ini dengan baik dan benar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saudara-saudara, silakan catat. Nanti kita akan komunikasikan dengan cara lain, ya, melalui Zoom. Cuma waktunya hanya 40 menit, tapi kita bisa lakukan setiap waktu dengan agreeing kita, gitu ya. Kita pasti bisa lakukan itu. Kalau masih ingin penasaran dengan penjelasan ini, maka klik lagi gambaran tambahan, ya, yang saya berikan pada saudara-saudara. Sebenarnya ada setelah slide ini. Ini pelajaran 1 semester yang saya robah menjadi 1 slide.
karena berpikir konseptual. Ingat, saudara-saudara harus menggunakan conceptual thinking ini sebagai jembatan keledai yang saya selalu katakan kepada saudara-saudara. Saya dari SD sampai sekarang hafal karena saya yang membuat jembatan keledai untuk susunan planet di muka bumi ini. Saya gunakan jembatan keledainya adalah membawa vas bunga mawar yang sudah usang nanti petang. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Saya gunakan ide adik saya menggunakan jembatan keledai yang namanya Manga Bogibra Kaku Muja. Itu adalah jembatan keledai untuk mengingat para wali. Manga Bogibra, Sunan Malik, Sunan Ngampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Malik Ibrahim. Kaku Muja, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Tuh. Sakera untuk keterampilan dasar dan keterampilan kerja. Skill, attitude, knowledge, experience, responsibility, dan accountability. Itu yang dianut oleh Departemen Tenaga Kerja. Ya, dari BLOM, dan menjadi prasyarat utama di dalam Departemen Tenaga Kerja. Kalau masih mau kita lanjutkan, kita bisa lanjutkan. Gambar yang tadi kita tutup, kita hapus, tapi harus tetap diingat. Saya mengajak taruna melihat diri Anda sendiri. Klik yang detail. Klik yang detail. Satu persatu nanti akan bisa Anda baca. Anda dipaksa untuk memahami diri sendiri, skill of mirroring. Anda diingatkan bahwa Anda adalah berlian. Berlian itu ada 4C. Cutting, karat, color, dan clarity. Anda diperlakukan seperti itu. Berlian yang saya coba asah supaya bermakna, supaya mahal, supaya tampilannya disukai orang kan yang banyak. Dan Anda berhasil menjalani kehidupan Anda sendiri. Saya hanya membantu Anda untuk mencari diri Anda sendiri. Teori pensil. Jangan takut capek, jangan takut sakit. Pensil yang dipakai nulis itu yang hitam tuh yang di tengah harus diraut dulu biar keluar. Diraut kalau yang nulisnya anak kecil patah pensilnya ya raut lagi. Tapi kalau sudah terampil dia akan jadi puisi yang sangat bagus, dia akan jadi gambar yang sangat bagus. Apalagi kalau dituliskannya gitu ya di atas cek gitu ya. Buat Anda nih $100.000. Wow, semua jadi lebih bermakna. Itu teori pensil. Tahu nggak? Teori pensil ini dapat dari mana saya? Pada waktu itu saya melaksanakan tugas imigrasi dengan saudara Ajat Sudrajat, ya, Kadit Simkim, sampai ke Belanda, jalan-jalan, masuk loko, saya dapat buku itu, saya beli 2, beliau saya berikan 1. Pak Ajat ini menarik. Kemudian teori kuda pacu. Saudara-saudara, saya tidak mau menjadikan Anda sebagai dosen, Anda menjadi kuda-kuda penarik pedati. Gak mau saya. Anda lah kuda-kuda pacu. Mahal, cantik, gagah. Ya. Memukau. Dan teori panjat pohon. Jangan nunggu. Memang dalam bisnis ada yang namanya durian jatuh, katanya harganya lebih mahal. Itu kan cuma setting pikiran. Tapi kalau Anda pengen dapat durian yang enak, Anda naik. Petik dari atas. Ya, kalau enggak didahului sama codot, diambil. Jadi jangan berhenti berusaha. Lari kalau perlu. Ingat kata-kata mutiara
yang pernah saya berikan pada saudara-saudara. Seandainya kau bisa terbang, terbanglah kau. Seandainya kau tidak bisa terbang, maka berlarilah kau. Seandainya tidak bisa berlari, kau jalanlah. Seandainya kau tidak bisa jalan, ya, jungkirlah. Seandainya masih tidak bisa jungkir, merangkaklah. Seandainya lutut Anda pun mesti berdarah-darah, yang paling penting Anda bergulir ke depan. Ingat itu. Kemudian dolphin strategi. Saya pernah sampaikan dalam dolphin strategi, saudara-saudara, otak manusia itu digambarkan menjadi 3 dengan analogi kepada binatang. Ada otak kiri, ya, ada otak tengah dan otak kanan. Otak kiri seperti ikan mujair, ikan mas. Kalau ada masalah dia menghindar. Ya, kalau otak kanan adalah shark, nongol, babak, gitu. Ya, tapi dalam teori ini berusahalah Anda jadi dolphin, orang yang bijak. Pada saat suasana tenang, ya, kapal yang berlayar jauh melihat dolphin di belakangnya ikut. Orang yang duduk atau berdiri di dermaga, berdiri di geladak, dia masih melihat, aduh bagus ya, yang baru melihat gitu, ikan apa ya kalau dulu, kalau sekarang di Google udah bisa lihat. Ya. Sementara kalau ada badai dan sebagainya, dolphin ini yang mendorong mayat-mayat yang menjadi korban itu ke pinggir pantai. Itu gambarannya dolphin strategi, Anda nanti bisa pelajari tersendiri. Kemudian 2 syarat untuk sukses tadi sudah saya jelaskan. Kemudian role and status teori sudah saya jelaskan. Kemudian ada adversity intelligence, ya, kecerdasan dalam menghadapi masalah-masalah yang sulit. Nah, Anda tidak boleh jadi quitters, hanya menunggu, udah seginilah, udah diajarin ilmu segini, udah cukup lah, toh kita nanti kita jalan lagi. Itu quitters. Ada campers, ya yuk kita belajar yuk, udah cukup lah, segini aja belajar, dah tenang, dia pasang tenda kemah tidur situ. Tidak. Dosen Basir dan Fred tidak menginginkan itu. Anda harus jadi climbers. Anda pendaki. Anda orang yang tidak pernah mau berhenti di satu titik. Ingin mendaki. Ya, seperti cerita pewayangan. Mendaki terus. Gitu ya. Mendaki sampai dia waktunya untuk pulang. Kemudian belajar fenomenologi tadi sudah saya jelaskan, eksistensialisme sudah jelaskan, kemudian saya jelaskan tentang integrity. Integrity ibarat sebuah pohon, gitu. Reputasi adalah bayangannya aja. Jadi saya jelaskan pada saudara-saudara, Anda sudah dapat baju yang bagus, seragam yang bagus, tanda-tanda dan bagus. Ya, orang semua sudah melihat semua, tapi dilihat sebagai reputasi, tapi dilihat sampai bayangannya melalui pelajaran yang saya berikan. Ya, Anda akan terlihat integritasnya. Harapannya begitu. Dengan seragam yang sangat baik, tampilan yang bijak, senyumnya menawan, santun, ya, mampu memahami eksistensi orang lain, berani orang lain, rendah hati, penolong. Itu yang kita tumbuhkan semua yang ada pada slide-slide yang sudah pernah saya berikan pada saudara-saudara sekalian. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa 85% keberhasilan ditentukan oleh people skill dan attitude. Kemudian dalam the development of culture di situ, ya, hampir sama dengan uraian pada slide yang tertera di sini, tergambar di situ, ya. Cuma gitu. Kalau culture itu sudah melekat sedemikian rupa, level of awareness-nya udah unaware, nggak sadar bahwa itu nggak bagus misalkan. Jadi memperbaiki manusia itu tidak gampang. Ya, nanti kalau dalam organisasi sudah ada budaya-budaya yang tidak bagus, itu tidak gampang memperbaikinya. Nah, pimpinan tuh harus mengerti bahwa tidak gampang melakukan perubahan-perubahan dari perjalanan yang lama. Ya, nanti Anda menyaksikan sendiri,
ada budaya-budaya apa di dalam tubuh organisasi keimigrasian yang bagus dan tidak bagus. Ya, nanti Anda belajar sendiri. Pada dasarnya manusia sama, yang membedakannya hanya keinginan kuat untuk mengembangkan diri, usaha yang sangat keras dan doa, serta yang terakhir nasib. Saudara-saudara, maaf, Anda sudah berbuat sedemikian rupa, belajar, pintar, tapi teman Anda yang lain yang maju, kebetulan jadi dengan ada situasi yang lain dia jadi, ya syukuri saja. Jadikanlah teman yang baik. Ya. Syukuri aja. Ya, jadi kita tidak pernah iri dengan orang lain. Saya ceritakan pada saudara perjalanan saya, ya kan? 10 tahun terombang-ambing dengan semangat, tapi tetap berpegang pada peraturan, pada aturan. Alhamdulillah, saya masih bisa berbicara di depan saudara-saudara sekarang dalam keadaan yang sehat dan mendapat anugerah dari Tuhan. Ya, masih bisa memberikan ilmu yang saya miliki sebagai anugerah dari Dia yang Maha Kuasa kepada saya, ya, atas usaha-usaha saya yang saya lakukan, dan kemudian memberikannya kepada saudara-saudara sekalian. Kita lanjut. Kalau sudah mengenal diri Anda sendiri, nah, tetap berpegang teguh kepada gambar ini, tapi kita hapus dulu dan kita fokuskan pada taruna sekarang. Anda makin mengenali diri Anda sendiri. Anda juga mengenali orang lain, maka Anda berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada dasarnya orang itu baik, ya, memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Sekira setiap orang tidak sama, kadang ditemukan sifat buruk, ya, dari orang seperti arogan, pemarah, egois, menghasut, superior, inferior, dan lain-lain. Tujuan dan motivasi juga tidak selalu sama. Tugas utama sama, tapi role and status bisa berbeda. Berusaha memahami orang lain, menghormati keberagaman, terutama dalam identitas SARA. Harus senantiasa membentuk soliditas tim, siap jadi pemimpin dan siap untuk dipimpin. Aktif berkomunikasi sehari-hari dengan baik. Ya. Dan sekali lagi, saya tidak mau menjadikan Anda menjadi pimpinan. Saya ingin Anda menjadi pemimpin. Anda adalah seorang maestro. Ya. Karena dengan itu Anda akan memiliki kemampuan giving and receiving feedback yang mampu untuk membentuk maturity, kedewasaan, senanti siap untuk bekerja sama dengan sifat empati. Nah, interaksi saudara dengan orang lainnya seperti itu. Lanjut, gambar ini muncul dan kita hapus lagi. Anda sudah mengenal diri Anda. Terampil melihat gambar ini. Yang ketiga. Ya, oh, organisasi ini ya. Jadi kalau ada konflik, bicara konflik, di mana ada konflik ya lihat gambar ini, urekannya dari sini, jangan ngarang-ngarang. Ya, ada konflik ada di organisasi, ya, baik manusia, baik anggaran, baik logistiknya, baik marketingnya, baik mesinnya, baik gitu ya. Anda boleh uraikan sedapat mungkin atau boleh uraikan dengan singkat. Anda bisa lihat juga konflik bisa terjadi di manajemen. Ya, oh ini bagaimana sih? Gitu. Ya, pimpinan ini kok gayanya gini ya? Gitu. Nah, itu gaya kepemimpinannya, teknik pengambilan keputusannya gimana? Bagaimana disertifikasi informasinya, gitu ya, distribusi dan sertifikasi penyebaran informasinya, bagaimana teknik-teknik mengkomunikasikannya dan sebagainya itu. Kemudian juga Anda tengok, lihat lagi kepada tujuan. Apa tujuan untuk mencapai organisasi ini? Jelas diberikan. Ya. Diingatkan kembali tentang visi. Diingatkan kembali tentang diskresi, keimigrasian. Ya, jadi lihat. Ya, Anda bersama teman-teman Anda melihat organisasi. Gitu. Dari 6 unsur organisasi, di setiap unsur tersebut pasti ada masalah. Baik dilihat dari segi personelnya,
kerjaannya, bidang masalah semua itu. Operasional maupun pembinaan. Ya. Nah, kalau sudah jelas Anda mampu melihat ini, nanti berikutnya kita akan kembali. Anda bersama dengan teman-teman Anda di dalam organisasi, ya, masuk di dalam organisasi, kemudian Anda memahami adanya konflik-konflik dan memanage konflik yang gambarannya kira-kira akan kita berikan di dua sisi, yaitu yang pertama adalah ilmu pengetahuannya, gitu ya, pengertian, tujuan, manfaat, strateginya, pengelolaan konfliknya, ya. Dan kemudian bagian keduanya adalah aplikasi penanganan konflik. Akan dijelaskan tentang berbagai konflik yang pernah terjadi dan penanganannya, dan kemudian juga melakukan pelatihan-pelatihan melalui alat instruksi yang kita siapkan untuk Anda. Kira-kira itu uraian utuh dari semua mekanisme, ya, yang telah kita lakukan sampai ujian tengah semester dan yang akan kita lakukan sampai akhir semester ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan akan mampu memberikan jalan kepada saudara-saudara, taruna dan taruni sekalian, untuk mampu lebih mendalami, menghayati, ya, materi-materi yang diberikan dan menghubungkannya dengan fenomena-fenomena yang dihadapi, sekaligus menjadi kekuatan, ya, yang dimiliki Anda untuk selalu berkeinginan untuk lebih baik, ya, dari kemarin, harus mampu berbeda dan lebih baik dari sebelumnya. Sekian yang saya bisa uraikan pada saudara-saudara sekalian. Selamat sore. Nanti kita ketemu lagi dalam era tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari virus corona, dan tidak mengganggu aktivitas saudara dalam proses belajar mengajar. Salam hormat buat keluarga, saudara-saudara sekalian, dan tetap percaya diri yang dilandasi dengan doa-doa yang tulus yang kita sampaikan kepada Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.